Oke, selamat pagi bapak-bapak ibu semuanya, terutama rekan-rekan wartawan. Saya Hotman Paris datang ke Palembang dalam rangka bagian dari program Hotman 911, yaitu memberikan bantuan hukum gratis khusus untuk kasus-kasus yang menyentuh hati nurani dan hak asasi manusia, terutama yang kepentingan publik. Oke, fokus kita pagi ini adalah tentang penganiayaan terhadap adik saya di sini, Juwita Puspa, ya, yang didampingi oleh ibunya sekarang. Ibu siapa namanya? Nurmala Dewi. Nurmala Dewi, dan si Ucok di sini. Siapa namanya si Ucok ini? Oke, kenapa tiga-tiganya ada di sini? Karena mereka lah waktu itu pada saat pemukulan ada di dalam mobil, ya, di pom bensin. Dan juga saya didampingi oleh Ibu Titis, pengacara lokal yang nanti akan membantu secara lokal di sini. Tentu sama juga, mudah-mudahan tetap pro bono, Bu, ya. Siap. Oke, Ibu Titis dari pengacara lokal sudah setuju pro bono. Oke. Jadi saya pertama ceritakan dulu. Saya itu sekarang ini sudah nasib, setiap ada kasus-kasus yang bersifat nasional, saya bangun pagi itu selalu sudah penuh WA saya sama DM saya dari seluruh Indonesia, ya. Walaupun kadang-kadang kasus yang tidak viral semuanya diadukan ke saya, padahal saya hanyalah manusia biasa. Yang mungkin pertama yang dalam bulan ini adalah kasus minimarket, apa itu? Alfamart. Itu waktu saya lagi di Bali. Tapi karena saya lihat ada dasarnya, begitu saya viralkan langsung meng-Indonesia. Yang kedua, kasus Juwita ini juga saya viralkan langsung meng-Indonesia. Dan sekarang adalah kasus mengenai internasional maraton, di mana pelari-pelari luar negeri sudah ikut berlari di Bali, tapi ada juara yang tidak dikasih duitnya. Itu pun sekarang lagi viral, ya. Oke, kita fokus dulu atas kasus Ibu Juwita ini, oke? Dan untuk pertama saya kasih kesempatan kepada Juwita untuk menerangkan kejadiannya apa, ya. Silakan. Di tanggal 5 Agustus, saya bersama ibu saya lagi mau ngisi BBM di SPBU Depan Lebar Daun. Di sana kita udah antri, tiba-tiba ada mobil dengan nomor polisi BG7UB mau menyalip antrian ibu saya. Pas di depan pom bensin itu disalip gitu? Iya. Sudah mau masuk itu? Antrian kedua, Pak. Oh, antrian kedua? Iya. Oke, mau disalip? Antrian kedua, iya. Iya. Disalip sama dia, jadi mobilnya melintang di depan mobil saya. Di situ ibu saya tidak memberi, dan yang bersangkutan langsung membuka kaca mobil lalu mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Apa? Karena tidak dikasih memotong antrian, Iya. dia buka kaca, Iya. dan menyebutkan kata-kata berbagai jenis binatang atau apa? Binatang. Pokoknya disuruh kamu ini. Sengaja kita perhalus bahasanya, ya. Iya, Pak. Jadi pokoknya kata-kata yang menyebut nama binatang ke siapa? Ke ibu kamu? Iya, ke ibu saya yang Iya, Bu, kebetulan ya? pada saat itu yang mengendarai mobil. Oh, ibu yang mengendarai mobil? Iya. Ibu jago juga mengendarai mobil, ya. Oke, terus? Dan Dia minta nggak untuk mau nyalip parkir? nggak ada, dia nggak ada bilang apa-apa. Cuma apa? Nggak, dia cuman tiba-tiba ngidupin lampu Apa? besar kecil. Agar dia bisa. Iya, jadi saya silau kan, saya buka pintu kaca, saya bilang, Pak, antrian. Saya sedang ngantri mau ngisi Pertalite dan sedang ngasih mandang ke depan, ada lampu besar kecil. Ya. Nah, sebagai nenek-nenek kan takut. Saya buka kaca, bilang, Pak, budaya antri. Tiba-tiba bapak itu langsung dari jendela menculat badannya setengah kan. Kubu kok, anjing loh, kecil kan. Jadi saya tutup lagi kaca. Begitu? Iya. Oke. Jadi saya ngantri lagi di belakang, mungkin ada selat, dia langsung langsung ke. Ibu tahu nggak waktu itu adalah anggota DPRD yang terhormat, wakil rakyat. Ibu tahu nggak waktu itu? Belum Yang tahu. dibayar oleh gaji rakyat. Belum tahu. Oh, belum tahu. Kenapa Ibu? Apa dia kurang ganteng dibanding Hotman atau gimana? Enggak, sebelumnya saya terkejutkan badannya besar sekali. Oh, badannya besar. Dan saya tutup lagi kaca. Oh, begitu. Saya nunggu lagi kan, yang di depan belum
masih ngisi bensin. Ya. Nah, saya maju, tiba-tiba bapak tuh sudah ke pertama, datang lagi. Datang dia turun. Iya, turun, datang menghampirin mobil, langsung babi kok, udah terkejut, jadi melongo. Dengan adanya ini saya foto dulu badannya, dapet. Oke, jadi diucapkan kata-kata kasar lagi. Oke, silakan Ibu Yulita sekarang. Habis diucapkan kata-kata kasar, apa yang terjadi? Ya, karena dia mengucapkan kata kasar ke ibu saya sambil nunjuk-nunjuk. Jadi saya pada saat itu turun dari mobil, langsung ke depan mobil Punya nyali saya. juga kau turun. Karena saya merasa ibu saya diiniin, Pak. Oke, jadi kau melindungi ibumu ya. Oke, Iya, terus? iya. Oke. Nah, di situ saya bilang, "Bapak, maaf tadi ngomong apa?" Saya bilang begitu kan. Dia tetap aja dengan kata-kata kasarnya. Karena saya malas berdebat, jadi saya tinggalkan. Saya tertarik sama nomor polisinya karena nomor polisinya BG, ada bintangnya 3, Oke. angka 7 UB. Saya pikir, wah ini jenderal nih, karena lagi viral Jenderal Sambo kan. Iya. Jadi saya tertarik buat memfoto nomor polisinya. Jadi saya muterlah dari belakang menuju ke mobilnya. Iya. Nah, di situ dia tetap ngomong kasar sambil nunjuk-nunjuk. Semua kata-kata bersifat binatang disebutkan iya, nggak? disebutin. Oke, terus? Nah, di situ setelahnya dia langsung mukul pas saya moto. Mukul berapa kali kamu? Mukul ini 3 kali, dagu dipegang, terus dipukulin pipi. Sempet dilerai orang, tapi dia masih ngejar dan mukul bahu sebelah kanan berkali-kali. Aku ada pertanyaan, waktu mukul itu saya melihat lebih keras dari Mike Tyson. Kok kamu kuat sih? Ada keras apa? Nggak, aku tertarik banget waktu itu gimana? Nggak memar atau gimana? Memar, pastinya memar, sakit Ya. pasti sakit, cuman kan ada naluri pengen membela diri, jadi berusaha buat. Aku lihat kamu kayak tendangan Bruce Lee gue lihat. Tapi saya nendang angin, Pak. Oh, Nggak kena ternyata. oh begitu. Terus habis itu sesudah kau dipukulin, apa yang terjadi? Sempat dipisahin sama orang di sana, tapi Ya. dia tetap ngejar. Terus habis itu akhirnya pisah sendiri. Lagi, akhirnya dilerai lagi sama orang rame. Oke, itu tanggal 5 Agustus. Iya, jam 7 malam. Jam 7 malam. Terus apa yang kau lakukan berikutnya? Kau buat laporan polisi? Iya, saya dan ibu saya langsung membuat laporan. Di mana kau buat laporan polisi? Polsek Ilir Barat 1. Di Polsek? Ilir Barat 1. Kamu laporan polisi apa? Penganiayaan? Pasal 351. 351 penganiayaan. Oke, terus? Setelahnya saya langsung visum di hari itu juga. Oke. Iya. Wah, hebat banget kamu. Udah kayak pengacara aja kau persiapkan bukti ya. Oke, habis itu Iya, sudah laporan ternyata udah berhari-hari. dia berapa kali dipanggil dia sama polisi? Polsek mana? Polsek Ilir Barat 1, Pak. Oke, terus? Setahu saya dia 2 kali panggilan dan dia selalu mangkir dengan alasan lagi dinas di luar kota. Oke, habis itu? Dan ternyata pada tanggal 17 atau 18 Agustus saya lupa, dia membuat laporan di situ di Polsek. Kamu dilapor balik sama dia? Iya. Pasal berapa itu? 170. Penganiayaan depan umum. Pengeroyokan. Pengeroyokan depan umum. Nah, terus? Nah, di situ saya bingung, makanya saya viralin di Instagram, saya coba posting di Instagram karena saya merasa dia nggak bisa memenuhi panggilan, tapi dia melaporkan bisa dia datang ke Polsek. Kamu tahu nggak bahwa dia itu anggota DPRD waktu itu? Belum tahu. Belum tahu. Oke, terus kamu mulai viralkan lah itu di Instagram kamu. Iya. Itu yang makanya banyak masyarakat Palembang tiba-tiba kirim ke Instagram saya. Oh, itu rupanya ya sumbernya ya. Jadi itulah awalnya. Jadi tanggal berapa kau viralkan itu mulai? Aduh, tanggal berapa ya? Lupa saya, Pak. Pertama kali saya viralin di Twitter dulu. Oh, di Twitter. Iya. Dari Twitter ada yang nyaranin buat posting di Instagram. Enggak, Bu. Oke. Jadi setelah dia viralkan di medsos, kemudian banyak warga Palembang kirim ke medsos saya, dan karena saya melihat bahwa ini sudah keterlaluan, bukan lagi sekedar bertengkar biasa, tapi seorang laki-laki yang sangat gagah tubuhnya memukuli begitu, saya langsung tertarik dan saya langsung lagi pula langsung saya tahu lagi bahwa ternyata dia adalah anggota Gerindra dan
anggota DPRD Palembang. Kebetulan saya adalah pengacaranya Prabowo sudah puluhan tahun, keluar pengacara keluarganya, dan juga adiknya Hasim yang juga pimpinan Gerindra. Langsung saya telepon Hasim malam itu, dan Hasim juga pimpinan Gerindra di Jakarta, adik kandung Prabowo yang seorang pengusaha konglomerat. Geram banget dia malam itu, dia geram banget, marah banget dia, ya. Langsung dia panggil rapat dan sebagainya, dan saya dengar sudah dijatuhkan sanksi. Hari yang sama juga saya langsung bikin posting di Instagram, meminta perhatian Bapak Kapolri agar Bapak Kapolri memberikan atensi untuk meminta agar Bapak Kapolda Sulsel segera memberikan atensi serius ke atas kasus ini. Dan memang malam itu juga kami mendapat kabar. Apa yang terjadi? Dia dijemput atau apa? Dijemput. Di mana? Jadi berkasnya ditarik ke Polresta. Malam itu juga dia langsung dijemput. Di Polres? Dibawa ke Polrestabes. Di Polrestabes? Iya. Dijemput, dan sampai sekarang apa yang terjadi? Benar nggak ditahan? Benar. Informasinya yang saya dapat katanya benar ditahan. Oke. Jadi ini pelajaran budaya baru di Indonesia. Ternyata kasus-kasus yang menyentuh, yang sangat melanggar hak ajasi dan rasa keadilan itu sepertinya akan mendapat perhatian serius kalau diviralkan. Ya, kalau diviralkan, ya. Karena begitu saya viralkan saat itu, langsung semua aparat bergerak cepat. Oke. Dan proses selanjutnya bagaimana? Kau udah di BAP? Saya udah di BAP lagi dan udah keluar SPDP. Bilang apa tuh? Bahwa udah penyidikan begitu? Ya udah ditingkatkan. Sudah ditingkatkan penyidikan. Ya, Oke. Pernah nggak kau dihubungi berdamai sama orang itu langsung? Pernah nggak orangnya langsung dengan rendah hati datang dengan ketulusan? Pernah nggak mendatangi kamu? Kalau dari yang bersangkutan tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada polisi dari polseknya yang menelpon saya, katanya ada anaknya yang pengen ketemu. Anaknya tapi bukan yang bersangkutan. Bukan yang bersangkutan. Iya. Oke, di Polres ada usulan untuk damai. Kalau di Polres sempat ada. Oke, jadi perlu saya jelasin bahwa memang adalah kewajiban dari polisi untuk menyarankan perdamaian. Namun perlu saya kasih tahu, tidak ada siapapun yang berhak memaksa kamu untuk berdamai. Tidak ada dalam undang-undang wajib berdamai, itu tidak benar. Boleh berdamai tapi tidak wajib. Ya, jadi kamu jangan mau didekatin siapapun. Kalau memang kamu tidak mau berdamai, ya terserah kamu. Tapi jangan ada yang berani mengatakan bahwa ini wajib dijalani. Ya, itu hak kamu. Ya, tidak ada ketentuan mengatakan wajib berdamai. Kalau ada yang melakukan begitu, kita viralkan lagi ke Kapolri, ya. Oke. Dari ibu gimana? Ada yang mau diucapkan selaku ibu dari Juwita ini yang juga ikut dalam mobil? Saya selaku ibunya, saya terima kasih pengacara gratis yang ditonjolkan. Pengacara yang ditonjolkan. Terima kasih, Bu. Oke, ada tambahan dari Bu Titis? Ya. Ini Bu Titis ini pengacara di Palembang, ya? Ya. Yang nanti bantuin. Iya. Terima kasih rekan-rekan media. Jadi saya di sini kebetulan juga merasa sebenarnya agak sedikit ini ya, kenapa harus Bang Hotman yang jauh ya gitu. Cuman mungkin karena gaung Bang Hotman ini lebih dikenal. Nah, mungkin kalau saya ngomong gitu belum tentu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi saya sangat salut kepada Bang Hotman yang berupaya peduli dengan masyarakat yang memang sangat terjolimi secara keadilan. Itulah, saya juga bersyukur kita punya Bang Hotman, dan kebetulan kami juga ada lembaga bantuan hukum juga di sini yang berupaya untuk membela hal-hal orang-orang yang terjolimi dan tidak mampu, apalagi itu untuk seorang perempuan. Kami siap akan membackup bersama Bang Hotman ya Bang ya. Terima kasih. Tapi ini dulu, ada pertanyaan nih nggak dari wartawan terhadap Ibu Juwita? Silakan. Dari mana? Ini kan kejadiannya sudah dari tanggal 5, tapi
kenapa baru diviralkan itu di tanggal 20? Kenapa tidak dari awal? Iya Mbak, kenapa Mbak? Jawab dulu. Saya awalnya merasa mungkin si bapaknya ada itikat baik gitu kan. Saya masih menunggu itikat baik beliau. Tapi yang saya dengar dari pihak kepolisian dia udah mendapat 2 panggilan tapi tidak datang-datang. Jadi saya sedikit geram. Artinya kau udah lapor polisi tanggal berapa? Tanggal 5. Oh, dia udah langsung lapor polisi tanggal 5, tapi 2 kali dipanggil tidak mau hadir Iya. orangnya gitu. Oh. Gimana, udah jelas? Ya, karena 2 kali dipanggil orangnya tidak ada itikat baik, maka dia viralkan, gitu ya? Iya. Kau viralkan mulai tanggal berapa? Tanggal 26 ya? Tanggal 26. 26 Agustus. Iya. Oke, jadi kelihatan tidak ada maksud untuk mencari popularitas. Mbak, bentuk Mbaknya, Mbak, terjadi pemukulan itu pada saat langsung di mobil atau gimana itu? Apa dia menghampirinya atau awal pemukulan? Kejadiannya pada saat saya keluar mobil dan saya mau memoto nomor polisi yang bersangkutan. Iya. Karena bermula dari sudah diucapkan kata-kata yang sangat kasar gitu ya, berbau binatang gitu kan? Benar. Ya, kau turuin kan? Nah, gitu. Mbak, terkait dia juga melaporkan Mbak memukul atau mengeroyok. Mengeroyok katanya saya dan ibu saya dan teman-teman saya. Padahal di saat itu yang ada di mobil hanya saya, ibu saya dan kepolisian. Yang di mobil saat itu ini dia, si Ucok, ibunya sama dia. Dan saya melihat di video itu ibunya nggak turun ya? Turun, melerai lihat orang jerit-jerit ikut turun. Merelain ya. Iya. Kau nggak ikut mukul? Melerai kayak gitu lah. lihat Oke, anak ikut. iya. Terus? Apa lagi? Ada pengeroyokan sama sekali terhadap Bang bicara Bang. Silakan. Lagian bagaimana anak gadis ngeroyok bapak-bapak? Jadi lebih begini ya, jadi si Juwita pada waktu itu karena sudah turun menanyakan kenapa mengata-ngatai ibu saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Ketika dia sudah turun dari mobil tersebut, diserang, dipukuli oleh si pelaku. Nah, karena pada saat terjadi pemukulan tersebut, maka secara spontan seorang ibu, saya juga seorang ibu, pasti akan refleks langsung menghampiri kondisi anaknya yang dipukuli dengan mencoba melarai. Nah, kalaupun memang ada hal-hal yang pemukulan tersebut, saya juga menonton video di situ. Karena itu berat lawan ya. Jadi seorang laki-lakinya juga besar tinggi dengan memukul seperti yang kata Bang Hotman tadi kayak Mike Tyson mukul, otomatis saya rasa ibu pun sudah tidak tahu apa lagi bagaimana melepaskan kondisi anak tersebut jangan sampai dipukuli. Saya pikir itu ya. Jadi dari sekian panjang proses kenapa baru sekarang mau angkat bicara? Padahal kita sudah coba konfirmasi. ini di luar. Bukan gini. Ya, dia kan rakyat biasa yang tidak ngerti. Memang saya yang bilang jangan sembarang ketemu wartawan. Saya sering telepon dia. Tunggu sampai saya datang. Tunggu sampai ada pengacara lokal. Itu jawabannya itu. Ya, jadi memang kalau lihat dari video itu ya pantas diviralkan lah. Silakan yang mana? Ya. Ini apa namanya kemarin ada isu keluarga dari Mbak Tata mengusir wartawan itu seperti apa? Terima kasih pada pertanyaan tentang ada memang waktu itu banyak wartawan ke rumah. Nah, dengan adanya wartawan ke rumah, kami tidak keluar. Nah, ternyata wartawan ini masih berusaha datang. Nah, wartawan tersebut datang, dia foto rumah Pak Isi halaman lengkap, foto rumah Pak Isi. Setelah itu dia memposting halaman lengkap dengan foto rumah. Dengan adanya video itu, ya otomatis kita nggak berkenan kan, tapi tidak ada omongan kata-kata lain. Jadi tidak ada dia untuk merendahkan atau menghina profesi wartawan. Maklumlah ini kan rakyat biasa yang nggak biasa dihadapi wartawan. Kalau sama Hotman Paris mah wartawan yang ngejar-ngejar gue kan. Mereka ini kan nggak biasa, jadi maklumlah. Jadi dan kalaupun ada saya minta maaf atas nama mereka. Oke? Intinya kalian harus dukung gerakan seperti ini. Itu semangatnya itu yang perlu. Bukan soal apakah dia ditahan atau tidak, tapi semangatnya itu yang perlu. Bahwa kita harus membangun pelaksanaan hukum di negeri ini. Karena sudah terlalu banyak. Anda kalau tahu kasus-kasus di Kopi Jong ini, Anda akan berdebar bulu kuduknya.
Bahkan saya pun sering dilaporin polisi gara-gara saya memviralkan. Tapi sampai sekarang saya masih selamat. Ya, bahkan klien saya banyak saya tolak gara-gara itu apa boleh buat. Jadi itulah kira-kira. Roman, itu langkah kita ke depan seperti apa? Ini kan dilaporkan 170 batas oleh. Saya kira haknya dia untuk melaporkan 170, tapi kan yang bicarakan fakta. Bahkan kalau boleh saya melalui ini saya mau sarankan kepada Bapak Kapolres akan ditambahkan juga pasal apa itu penghinaannya kalau mengucapkan kata-kata. Ya, saya kira ini kan ditambahkan juga pasal apa? 311 ya bukan? Atau 315? Ya, akan ditambahkan. Jadi makna dari gerakan ini adalah agar jangan terulang lagi hal serupa. Itu kira-kira intinya. Ada lagi menyangkut ini? Apa? Ini dari mana nih? Dari mana nih, Pak? Di mana? Kan sudah ada, Pak. Apa? Kan sudah ada di Bapak. Ya. Itu untuk langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Jadi selangkah selanjutnya kan saya tanya sama Ijuita ini, kan ada beberapa pihak termasuk juga dari Polres untuk menyarankan berdamai. Dia nggak mau berdamai. Ya udah, kita kawal agar kasus ini berlanjut sampai dilimpahkan ke kejaksaan, sampai diadili, karena ini kasus ini ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Palembang. Ditonton. Waktu ini saya viralkan di Instagram saya, itu dikomen oleh hampir 3 juta orang. Hampir 3 juta orang. Belum lagi oleh koran media setiap daerah itu jadi dibaca oleh ratusan juta penduduk Indonesia. Ini pelajaran agar, sekali lagi, tujuannya adalah agar efek positifnya, hikmahnya agar jangan terulang lagi seperti ini, ya. Karena benar-benar Indonesia ini memang agak sedikit rawan masalah penegakan hukum. Demikianlah akhir dari sini, dan mengenai kasus ini khususnya Juwita ya, mari kita kawal sampai nanti kasusnya dilimpahkan ke pengadilan. Diduga itu ada tindakan penganiayaan, meninggal dunia. Anak ibu meninggal. Pada saat dibuka itu ada kelewat yang berdarah, tidak dilakukan otopsi segera, itu karena memang kan kita sebagai muslim pertimbangannya. Karena mama gitu, bisa kakak cerita sampai dia nangis sama ya. Gontor daerah mana? Masuk Polres mana itu? Tahu tuh mau ketemu kali lemah, itu berdaging jadi nafsu yo Jawa Timur namanya, Pak. Hah? Itu bukan efek jerah ya. Polda Jatim ya? Ponorogo. Polres mana? Bukannya masalah punya bertengkar jerah aja. Ya, Pak, saya mau ngomong dipiralkan dulu. Polres mana? Nggak tahu Polres mana itu? Gontor. Mana mama? Daerah Gontor apa daerah mana kotanya itu? Oh iya. Sehat. Meninggal. Dia kerja di situ. Mama sama Au tuh nggak? Usia 34 di Banyuwangi, pindah ke Gontor 1 Ponorogo. Kemudian kelas 3, sekarang dia meninggal kelas 5. Kelas 5. Kelas 5 itu sekarang Mama SMA. Oke. Ini tadi kemudian tanggal 22 itu tanggal 22 Mama tadi benar-benar jurnalis juga Bang. Ada kan yang dipukul ya. Iya. Sementara tuh lewat 15 saya dikabari mau ngomong, ngasihnya mau ngomong dengan saya. Dia nggak mau ngomong dengan saya, minta nomor bapaknya. Saya kasih nomor bapaknya. Iya. Aku tanya ada apa kayak gitu. Aku mau ngomong sama bapaknya singkat cerita. Jadi pas aku pulang Bang, kabarin mau ngomong, ngasihnya mau ngomong dengan saya, tapi dia nggak mau ngomong dengan saya, minta nomor bapaknya. Saya kasih nomor bapaknya. Iya. Aku tanya ada apa kayak gitu. Aku mau ngomong sama bapaknya singkat cerita. Jadi pas aku pulang Bang, aku dikabarin bahwa anakku sudah meninggal. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di Pesantren itu. di pesantren itu. Iya. Pesantren apa? Di Gontor 1. Gontor berapa? Gontor 1. Itu di bawah Jawa Timur ya, Pak? Ya Jawa Timur.
Kapolda Jawa Timur. Oke, halo Bapak Kapolda Jawa Timur. Halo Bapak Kapolda Jawa Timur. Di sini ada seorang ibu. Di sini ada seorang ibu yang datang ke saya ketemu Hotman di Palembang. Katanya anaknya meninggal di Gontor 1. Iya, di Gontor 1. Dia meninggalnya jam 6.45, saya dikabarin jam 10. Dan menurut ibu meninggalnya diduga karena apa? Diduga tindak kekerasan, Bang. Oke, diduga tindak kekerasan, belum tahu siapa pelakunya. Nama anaknya siapa? Namanya Albar Mahdi. Siapa? Albar Mahdi. Albar Mahdi. Ya, sudah dikubur. Sudah dikubur, Ada Bang. visum nggak waktu itu? Nggak ada, tapi kan laporannya kayak gini kronologisnya, Bang. Nanti ada kronologi. Udah bikin laporan polisi? Belum. Kenapa belum? Karena pertimbangannya kan menyangkut lembaga besar, Bang. Gontor, Bang, yang notabene Ya, artinya ibu tidak kita tidak menuduh siapapun, tapi memang meninggalnya di pesantren Gontor 1 gitu. Iya. Kita tidak menuduh siapa pelakunya dulu, Bu, ya. Tapi meninggalnya di Gontor di pesantren Gontor 1. Iya. Begitu. Oke, Bapak Kapolda Jawa Timur ya. Tolong mohon dilakukan segera penyelidikan atas meninggalnya anak ibu siapa? Soimah. Ibu Soimah. Anak ibu umur berapa? 17 tahun Desember nanti. 17 umur berapa? 17 tahun. Dan saya melihat fotonya sepertinya meninggalnya itu sangat mengerikan ya. Ada apa kelihatan diduga adalah korban penganiayaan ya, atau kekerasan ya. Pas dia dikuburkan kafannya itu penuh darah, udah sampai Apanya penuh darah? kepala sama badan itu penuh darah, terus pas di kafannya sampai 2 kali ganti, saking darahnya saking Da- banyaknya, Pak. Teman-teman pada ngeliat pas dibuka, Bang, di rumah, Bang. Itu darahnya sampai apa? Tumpah, ganti 2 kali ganti kafan pas mau dikuburin. Oke, kalau Kapolda menghubungi ibu, berapa nomor telepon ibu? 0878 97 93 277. Tolong yang pelan. 08 0878 97 93 277. Oke, mohon Bapak Kapolda Jawa Timur, ini dugaan kasus tindak pidana kekerasan. Anak ibu itu ya, orang ibu itu meninggal umur 17 tahun di suatu pesantren dan Sudah santri Pak, dia Pak, santri. Sudah apa? Santri pesantren Gontor. gitu ya. Oke, kita tidak tahu siapa pelakunya, tapi Saya sudah buat surat terbuka, Bang, kemarin kan. oke. Salam Hotman Paris 911. Ibu ada apa, Bu? Kalau Udah putusan, Bang. oke, gini dulu. Nama ibu siapa? Coba Ibu Ratna. Videonya, Bang. Ibu tinggal di mana? Di Jambi, Bang. Oke. Sudah ke Kopijong, tapi kami tidak ada dana yang... Oke, terus gimana? Kejadiannya apa, Bu? Itu sudah berapa puluh tahun ya. Ibu kalah perkara. Semua kalah, Bang. Yang diambilnya itu kita kasihan sama Bang. Jadi kita tumpangin dia sewa. Akhirnya kita dipenangkan oleh mafia dana, Bang. Sebentar dulu. Jadi ibu kalah berperkara dan disebutkan di dalam putusan pengadilan tanah ini milik orang lain gitu. Iya, jadi kan ke orang lain. Ini hampir mendekati finish, Bang. Jadi Ibu kalah sampai tingkat Mahkamah Agung Kasasi. iya, Bang. Sekarang ada PK. Belum, Bang. Tinggal TK ini, Bang. Jadi kami ada lagi. Jadi ibu siapa, Bu? Ratna, Bang. Ratna. Ibu Ratna dari Jambi datang ke Palembang. Iya, sama kakak saya Madania, Bang. Dari Kopi Joni. Iya, Bang. Ibu sudah kalah sampai kasasi. Iya, Bang. Jadi begini, Bu, terlepas dari apakah ada apa-apa, terlepas apakah ada permainan, kalau sudah putusan kasasi
yaitu adalah putusan, judulnya pun demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah putusan pengadilan, ya satu-satu kita hanya bisa upaya hukum PK. Iya bang. Upaya hukum PK. Iya bang. Jadi hanya itu, kita tidak bisa mengatakan langsung bahwa putusan itu salah, karena sudah putusan, mau diapain kan? Tapi semuanya kayaknya sudah disiram bang. Gimana? Di apa? Sudah disiram. Apa disiram? Iya bang. Disiram pakai apa? Sop buntut atau apa? Ya disiram dengan uang bang sekarang ini. Ya kita. Dari bawah sampai ke yang atas itu sudah kayaknya sudah tidak. Ya kita nggak bisa komentar apakah memang disiram pakai uang atau tidak. Iya bang. Ibu di Jambi. Iya bang. Lokasi tanah itu di Jambi. Iya. Pengacara ibu ada? Ada tapi tidak berdaya bang. Nggak berdaya? Uang terus bang, tapi tidak ada uang bang. Oke. Ini minta pertolongan terakhir ini. Berkasih aja. Ya dengan abang mungkin Mahkamah Agung tuh mengerem juga sedikit atau di PK kita ada tanggapan bang. Tidak dibaca sama sekali itu bang. Tapi Palembang. Boleh nanti kita lihat berkasnya dulu. Berkasnya kita lihat dulu, berkasnya bang. Lu mau kan ditangani di Palembang? Ibu Titis nih, ini pengacara nih. Coba ibu, silakan dulu ibu. Sebentar. Jadi gini bu, ibu bisa sampaikan berkas-berkasnya dulu bu. Nanti bisa kita teliti apakah upaya hukum PK itu memang masih bisa dimanfaatkan seperti itu. Karena kan saya melihat, karena PK itu kan unsurnya ada kehilapan hakim dan satu lagi apakah dalam proses penerapan hukumnya ada kekeliruan atau tidak. Nah dari di situ dua item itu yang harus kami buktikan. Kecuali kan ibu ada novum apa gitu. Novum ibu ngerti kan berarti bukti baru. Nah kasus ibu tadi saya dengar sedikit bahwa ibu menumpangi tanah ibu. Menumpangkan tanah ibu kepada orang lain. Iya, awalnya itu sampai berpuluh-puluh tahun sudah sertifikat. Oh baik. Sudah sertifikat Pak. Oh ya. Tidak dibaca. Kita terakhir. Oke, baik. Ibu Ratna, apakah ibu ada sanksi-sanksi batas bahwa dari dulu itu memang punya ibu? Iya bang. Ada semua? Iya bu, ada. Oke, nanti ibu bisa catat nomor handphone saya, nanti saya pelajari, mudah-mudahan nanti bisa ada jalannya. Saya coba upayakan PK. Sekarang saya mau di luar ini saya mau sedikit ini pertama saya ucapkan dalam konferensi pers terkait dengan pembunuhan polisi Sambo. Ya, bukan pembunuhan Sambo, bukan salah. Pembunuhan polisi yang mengkaitkannya nama Sambo. Di dalam seminggu ini sudah viral di media. Dalam seminggu ini sudah viral di media bahwa Hotman menolak menjadi kuasa hukum Sambo walaupun ada tawaran yang sangat besar. Oke, jawaban saya adalah memang benar saya sekitar 15-16 Agustus diminta memang jadi pengacaranya Sambo, termasuk juga timnya juga meminta saya. Waktu itu saya minta waktu 3 hari dan saya nggak bisa tidur. 3 hari saya nggak bisa tidur karena memang ini kalau dilihat dari profesi pengacara, inilah namanya yang disebutkan the dream case. Inilah namanya kasus impian bagi pengacara karena itu membuat orang akan menjadi makin terkenal. Anda mungkin ingat kasus pembunuhan oleh O.J. Simpson di Amerika, artis seorang selebriti terkenal yang dituduh membunuh istrinya, yang kemudian bebas hanya gara-gara sarung tangan yang dituduh dipakai untuk membunuh ternyata tidak muat di tangannya, sehingga tidak mungkin sarung. Jadi seolah-olah ada cacatnya. Jadi saya 3 hari berpikir-pikir terus karena di satu pihak jutaan orang meminta saya agar memberikan bantuan hukum kepada keluarga Brigadir J, kepada Brada E dan sebagainya. Oke. Setelah saya pikir-pikir, memang akhirnya saya memutuskan untuk menolak
saya memutuskan untuk menolak jadi pengacara dari Sambo, walaupun itu akan hilang kesempatan, karena itu kasusnya akan panjang, akan masuk TV tiap hari, akan dikejar wartawan. Ya. Kemudian bahkan tawaran kedua lagi, saya juga diminta untuk jadi pengacaranya Ibu PC, istrinya. Saya juga tolak akhirnya. Oke, jadi saya tidak mau terlibat dulu pro dan kontra. Pertanyaannya adalah kenapa saya tolak? Alasan utama saya tolak adalah takut mencegah konflik of interest, konflik kepentingan, karena saya sebagai host, sebagai pembawa acara di suatu televisi nasional sudah sering membahas kasus ini dan bahkan akan terus membahas kasus ini nanti sampai pengadilan. Jadi nanti nggak masuk, akan terjadi konflik kepentingan kalau saya membahas kasus antara dua yang berlawanan, sementara saya sebagai kuasa dari salah satu pihak. Itu terutama motivasi saya menolak kasus itu. Pertanyaannya, kenapa saya sempat kepikir untuk hampir menerimanya? Nah, ini yang orang nggak tahu. Kenapa? Bukan duit yang ditawarin, bukan. Karena gini, ketika saya dapat informasi dari timnya Sambo tentang fakta-fakta kejadian dan juga mereka kan punya kopi BAP-nya, termasuk keterangan semua saksi. Tapi saya sudah memilih menolak honor pengacara dan saya kembali kepada Hotman 911. Saya kehilangan rezeki, nggak apa-apa. Jadi saya tidak mengarang cerita. Apa yang saya sebutkan tadi itu adalah keterangan dari tim Sambo berdasarkan katanya BAP. Jadi jangan nanti lupa waktu persidangan, kalau topik mengenai tangisan ini akan menjadi topik menarik nanti di persidangan. Seorang jenderal nangis, Hotman aja jarang nangis, kecuali menyangkut ibu saya. Itu akan menarik. Itulah alasannya saya mundur. Jadi saya tidak mau memberikan opini apapun. Saya tidak mau memberikan opini apapun, apakah itu pembunuhan spontan atau pembunuhan berencana. Saya hanya mengatakan bahwa dari kesaksian sepertinya bahwa saksi-saksi kunci menceritakan bahwa Sambo itu menangis, dan nggak lama sesudah Sambo menangis terjadi penembakan. Itu akan menjadi pembelaan empuk nanti oleh tim kuasa hukum dari Sambo, dan saya nggak mau ikutan lagi. Itulah alasan saya mundur. Ada pertanyaan? Udah ada? Nggak ada? Ini dari mana? Dari Palembang Pos, Bang. Ya. Tanya itu istrinya kenapa nggak ditahan ya? Saya tidak mau komentar. Saya udah bilang saya sekarang dalam posisi netral. Saya tidak mau komentar terhadap substansi. Tapi kalau kedua belah pihak ada, saya mau adu berdebat. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengundang kapan kesediaan dari kuasa hukum Brigadir J, yaitu Komarudin Simanjuntak, agar bertemu debat dengan tim kuasa hukum dari Sambo, yaitu yang dipimpin oleh Arman, untuk berdebat di Kopi Joni, dan saya sebagai pembawa acara atau moderatornya. Itu akan sangat menarik. Karena apa? Sayalah satu-satunya moderator yang kebetulan background hukum. Ya, jadi saya nanti bisa mengajukan pertanyaan yang tepat sasaran, dan saya tidak mau memihak lagi. Ada lagi? Mantap. Ya Bu, jadi Hotman sudah tiba di Kopi Joni, dan ada satu kasus mengharukan. Inilah anak kecil cewek umur 10 tahun yang diduga diperkosa oleh berbagai orang, oleh oknum pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu dari sekolah tersebut ikut diduga memperkosa anak kecil ini, ya. Dan dia datang, ibunya datang dari Medan. Peristiwanya di Medan. Ibunya datang dari Medan. Ibu siapa namanya? Imelda. Oke. Kita jangan menyebutkan nama sekolah. Apa kejadiannya? Jadi anak kamu dibawa ke gudang. Ya, anak saya dibawa ke gudang. Terus? Awalnya anak saya dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Dikasih serbuk putih sama tukang sapu. Terus?
Setelah itu dipaksa minum, setelah habis mulutnya dilakban. Mulutnya dilakban. Kakinya diikat. Kakinya diikat. Setelah itu digendong, dibawa ke gudang. Dibawa ke gudang. Pada Terus saat di gudang, tukang sapunya berhenti di depan gudang, keluar kepala sekolah keluar dari gudang, ya. jaga pintu gudang. Jadi yang jaga pintu gudang pimpinan sekolah, yang tukang sapu. Kepala sekolah dulu, Kepala sekolah dulu ngapain? jaga gudang. Terus yang di dalam Keluar dari gudang kan, jaga gudang. terus Si tukang sapu tadi masuk ke gudang, letakkan anak tadi ke gudang, ya, ke atas meja di dalam gudang. ya. Setelah itu, Ganti pimpinan sekolah masuk. setelah itu tukang sapu keluar jaga gudang, sama kepala sekolah tadi, Ya. pimpinan masuk, Dan pimpinan sekolah masuk dan akhirnya terjadilah pelecehan menurut pengakuan anak ibu. Iya. Dia diperkosa berulang-ulang, berganti-ganti. Iya, Sampai berapa kali kejadian? 2 kali. 2 kali kejadian, pimpinan sekolah, pimpinan administrasi, bahkan tukang sapu juga ikut memperkosa anak ibu. Iya. Ketika dilihat adiknya pergi memanggil misnya cari bantuan. Misnya melihat, lalu misnya mengatakan, gurunya mengatakan, kita jalan pelan-pelan. Oke, kasus ini sudah dilaporkan di Polda, di mana? Poltabes Medan ya? Ya, Poltabes Medan, tapi ya sudah di Polda, tapi sampai hari ini belum ada perkembangan ya. LP nomor berapa ini? 1769. LP nomor 1769 tanggal berapa ini? Tanggal 10 September 2021. Oke. Bapak Kapolda Medan, tolong kasus ini dan sampai hari ini belum ada tersangka. Ya, si pimpinan sekolah yang dibikin terlapor hanya pegawai penjaga, hanya tukang sapu sama tata usaha, sedangkan pimpinan sekolah sama kepala sekolah sama sekali belum disentuh. Bapak Kapolda Sumatera Utara, tolong segera kasus ini mendapat perhatian. Sudah dilaporkan sejak September 2021. Ibu siapa? Imelda. Ibu Imelda sebagai pelapor di mana nih? Kepolisian Resort Kota Medan. Yang sudah ditangani di Polda. Sekarang kasusnya sudah dilimpahkan ke Polda. LP-nya 10 September 2021. Salam Hotman 911.